Halo semuanya, yuk berkenalan dengan kami kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Anak Usia Dini kelas B dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Selamat datang di Panduan Edukasi Developmentally Appropriate Practice atau lebih dikenal sebagai DAP untuk anak usia dini. Apa sih itu DAP? DAP adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan perkembangan anak, baik dari sisi akademis maupun emosional. Diperkenalkan oleh National Association for the Education of Young Children. DAP adalah metode yang memastikan bahwa pembelajaran di PAUD dilaksanakan dengan cara yang menyenangkan, sesuai, dan menghargai keunikan setiap anak. Nah, dalam DAP kita memahami bahwa setiap anak belajar dengan cara yang berbeda. Dan ini menjadi dasar bagi guru PAUD untuk menciptakan pengalaman belajar yang tepat, menarik, dan bermakna bagi anak-anak bangsa. Tujuan DAP, sebagai pendidik PAUD, menerapkan DAP akan membantu kita merancang kegiatan pembelajaran yang tidak hanya mendidik, tetapi juga memaksimalkan potensi setiap anak. Melalui pendekatan ini, kita bisa memberikan pengalaman yang unik dan relevan bagi mereka, membantu anak-anak berkembang dengan maksimal dalam lingkungan yang mendukung, memahami, dan positif. Ada 5 prinsip utama dalam DAP yang penting bagi guru PAUD untuk diketahui. Yuk kita mengenal prinsip-prinsip dalam DAP yang mencakup semua aspek perkembangan anak, mulai dari kebutuhan fisik hingga motivasi belajar untuk mereka. Pertama, memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis. DAP memahami bahwa anak-anak usia dini memerlukan keseimbangan antara waktu bermain dan belajar. Aktivitas fisik yang cukup membantu mereka merasa nyaman dan siap untuk fokus saat belajar. Kedua, pengetahuan yang dibangun dari interaksi dengan lingkungan. Anak-anak belajar melalui eksplorasi aktif dengan benda-benda nyata di sekitar mereka. Saat anak mencoba dan bereksperimen, mereka mengembangkan keterampilan dasar yang penting untuk masa depan. Ketiga, pembelajaran melalui interaksi sosial. DAP menekankan pentingnya interaksi antara anak dengan teman sebaya dan orang dewasa. Ini bukan hanya soal belajar bersama, tapi juga membangun keterampilan sosial dan emosional. Keempat, pembelajaran melalui bermain. Bermain adalah cara terbaik bagi anak-anak untuk belajar. Melalui bermain, mereka dapat mengekspresikan kreativitas, mengeksplorasi ide, dan belajar berkolaborasi. Kelima, meningkatkan rasa ingin tahu dan motivasi belajar. Guru yang menerapkan DAP akan menciptakan aktivitas yang relevan dan menarik, merangsang rasa ingin tahu dan cinta belajar anak. Kini, saatnya kita melihat bagaimana penerapannya dalam kegiatan sehari-hari di pendidikan anak usia dini. Yang pertama adalah prinsip kebutuhan fisik dan psikologis terpenuhi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anak, kita bisa mulai hari dengan berbagai aktivitas yang melibatkan gerakan dan energi. Selain senam, kita juga bisa melakukan aktivitas rintangan fisik ringan. Contohnya, susun rintangan dari kursi atau balok yang harus dilalui anak sambil berlari, melompat, atau merangkak. Setelah kegiatan fisik ini, biarkan anak-anak duduk sebentar sambil mendengarkan cerita atau bernyanyi bersama untuk membantu mereka tenang dan fokus. Kemudian, sediakan area khusus di dalam kelas sebagai tempat beristirahat. Ini bisa berupa sudut nyaman dengan bantal atau mainan lembut, di mana anak-anak bisa beristirahat sejenak saat merasa lelah atau kewalahan. Dengan begitu, mereka belajar untuk mengenali dan merespon kebutuhan tubuh mereka sendiri. Selanjutnya untuk prinsip kedua atau pengetahuan yang dibangun dari interaksi dengan lingkungan. Nah, untuk prinsip ini bisa untuk mengoptimalkan pembelajaran dari lingkungan. Coba gunakan kegiatan yang memancing anak-anak untuk mengeksplorasi benda-benda yang sering mereka temui. Misalnya, buatlah sesi eksperimen sederhana dengan alat sehari-hari, balon, cangkir plastik, dan air. Biarkan mereka mengamati bagaimana balon bisa mengapung atau menempel ketika digosokkan ke rambut mereka. Aktivitas ini merangsang rasa ingin tahu mereka tentang cara kerja benda-benda di sekitarnya. Sebagai variasi,
bahwa anak-anak keluar kelas atau ke taman atau area yang memiliki tanaman dan serangga. Di sini, anak-anak bisa mengamati serangga, daun, atau bunga yang mereka temui. Mereka akan belajar mengenali perbedaan bentuk, warna, dan tekstur dari berbagai tanaman atau serangga yang ada. Setiap anak diberi kebebasan untuk bereksplorasi, dan guru juga bisa mendampingi dengan pertanyaan-pertanyaan ringan yang membimbing mereka. Seperti, apa yang kamu perhatikan dari warna daun ini? Atau, bagaimana kalau kita menyentuhnya? Aktivitas ini membantu anak-anak untuk mengembangkan keterampilan observasi dan analisis sederhana. Prinsip yang ketiga atau prinsip pembelajaran melalui interaksi sosial untuk penerapannya itu untuk mengembangkan keterampilan sosial anak bisa dibuat dengan melakukan rutinitas kelompok kecil yang memungkinkan mereka belajar berkomunikasi dan berinteraksi. Misalnya, kelompok diskusi mini bisa diadakan dengan anak-anak duduk melingkar dan saling berbicara tentang sesuatu yang mereka alami, seperti aktivitas favorit atau apa yang mereka sukai dari sekolah. Guru memfasilitasi agar setiap anak mendapatkan kesempatan berbicara dan didengarkan, serta mengajari mereka cara menghormati giliran teman bicara. Nah, aktivitas lain yang bisa dilakukan adalah proyek kolaborasi. Misalnya, anak-anak diajak membuat mural kelas di papan besar, atau membuat taman mini dari kertas dan mainan mini. Setiap anak punya peran, dan mereka belajar cara bekerja sama seperti berbagi lahan, mendiskusikan ide, atau menyusun strategi bersama. Proyek-proyek ini membantu anak-anak membangun keterampilan komunikasi, bekerja dalam tim, dan menghargai kontribusi setiap anggota kelompok. Selanjutnya adalah prinsip keempat, atau bermain sebagai metode utama. Bermain menjadi sarana yang sangat penting dalam DAP. Dalam variasi bermain ini bisa dilakukan baik di dalam maupun di luar ruangan. Misalnya, sediakan waktu untuk bermain puzzle kolaboratif, di mana anak-anak bersama-sama menyusun potongan puzzle besar. Dengan adanya tantangan bersama, anak-anak dapat belajar bekerja sama sambil menyusun puzzle sesuai bentuk dan warnanya. Di sini, guru juga bisa memanfaatkan momen untuk mengajarkan konsep dasar seperti bentuk, warna, dan juga arah. Untuk permainan di luar ruangan, siapkan permainan yang memungkinkan eksplorasi bebas, seperti bermain di pasir atau air, ataupun membuat lintasan alam sederhana. Biarkan anak-anak bermain tanpa batasan ketat, memberi mereka kebebasan untuk menemukan cara bermain yang sesuai dengan gaya mereka sendiri. Selain itu, permainan berpura-pura seperti bermain pasar atau juga rumah-rumahan juga dapat membantu anak mengekspresikan imajinasi mereka sambil belajar tentang peran sosial. Selanjutnya, prinsip yang terakhir atau meningkatkan rasa ingin tahu dan motivasi belajar. Guru dapat membuat proyek-proyek tematik mingguan untuk mendukung rasa ingin tahu anak, seperti Pekan Sains Sederhana. Setiap hari, guru menyajikan eksperimen kecil atau fenomena yang menarik perhatian mereka. Misalnya membuat gelembung sabun raksasa, atau juga bisa dilakukan dengan menanam kacang hijau dalam kapas basah. Nah, anak-anak akan diajak untuk mengamati dan bertanya, membangun rasa ingin tahu alami dari diri mereka sendiri. Guru juga bisa menyiapkan aktivitas seperti eksplorasi profesi, di mana anak-anak diperkenalkan dengan profesi tertentu, seperti dokter, koki, atau juga pemadam kebakaran. Anak-anak bisa bermain peran dan mengenakan kostum sederhana. Misalnya mereka bisa berperan menjadi dokter dengan menggunakan stetoskop mainan, atau koki yang memasak dengan mainan makanan. Nah, aktivitas ini membangkitkan minat mereka pada dunia sekitar, sambil menanamkan motivasi untuk belajar hal-hal yang baru.
Nah, dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip DAP ini, kita bukan hanya membantu anak-anak berkembang sesuai tahapannya, tapi juga menciptakan lingkungan yang hangat, penuh cinta, dan mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal. Mari bersama-sama memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan berarti bagi anak-anak bangsa. Sekian, itulah video edukasi praktik baik penerapan prinsip developmentally appropriate practice pada layanan PAUD. Terima kasih sudah menonton.